Selamat datang di Cek Fakta, tempat di mana informasi dipilah, fakta diungkap, dan hoaks disingkap. Bersama kami, Anda tidak hanya tahu, tapi juga paham. Pertama, ranking FIFA. Data dan analisis Indonesia vs Pakistan. Ranking FIFA menjadi tolok ukur global dalam menilai kemajuan dan performa tim nasional di berbagai kompetisi internasional. Pada pembaruan pertanggal 12 Juni tahun 2025, Timnas Putri Indonesia tercatat menempati peringkat ke-95 dunia, turun satu peringkat dari posisi sebelumnya di ranking ke-94. Meski mengalami penurunan, performa Indonesia sejatinya menunjukkan tren positif dalam 6 bulan terakhir, terlebih dengan hadirnya pelatih Jepang berpengalaman, Satoru Mochizuki, yang dikenal dengan filosofi permainan kolektif dan efisiensi taktik. Sementara itu, lawan mereka Timnas Putri Pakistan berada di posisi ke-157 dunia. Posisi ini menandai realita pahit bahwa Pakistan masih berkutat di papan bawah sepak bola wanita internasional. Tak ada kenaikan berarti dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, mulai dari minimnya kompetisi domestik, kurangnya perhatian federasi, hingga konflik internal di tubuh PFF Pakistan Football Federation. Jika kita merujuk pada selisih ranking yang mencapai 62 tingkat, jelas terlihat betapa kontrasnya posisi kedua negara. Perbedaan itu bukan hanya simbolik, tapi mencerminkan kedalaman kompetisi, pengalaman, dan infrastruktur sepak bola wanita masing-masing. Namun, ranking hanyalah data di atas kertas. Dalam sepak bola, kejutan bukanlah hal asing. Terlebih jika satu tim bermain tanpa beban, sedangkan tim lainnya justru terbebani ekspektasi publik. Kedua, sejarah dan perkembangan Timnas Putri Indonesia. Timnas Putri Indonesia bukan tim yang asing dalam kancah sepak bola Asia. Meski selama 2 dekade terakhir jarang tampil di turnamen besar, sejarah mencatat bahwa Garuda Pertiwi pernah menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia. Pada tahun 2003, Indonesia mencatatkan peringkat terbaiknya dalam sejarah, yaitu peringkat 58 dunia. Kala itu, sepak bola wanita di Indonesia mengalami masa keemasan berkat kompetisi lokal yang mulai hidup dan dukungan federasi yang cukup progresif. Namun sayangnya, perjalanan itu tersendat karena masalah struktural di tubuh sepak bola nasional. Kebangkitan mulai terasa lagi di awal tahun 2020-an. Khususnya setelah FIFA dan FC mulai mendorong pengembangan sepak bola wanita secara sistematis. PSSI meresponsnya dengan menunjuk pelatih-pelatih berkualitas, termasuk saat ini Satoru Mochizuki ex-pelatih tim Jepang U17 yang dikenal disiplin dan visioner. Program pembinaan usia muda, pemusatan latihan jangka panjang, hingga partisipasi di turnamen internasional seperti SEA Games, Piala AFF Wanita, dan laga persahabatan mulai mengangkat kembali citra Garuda Pertiwi. Pemain seperti Claudia Schunemann, Iris Dero, hingga Isa Worps menjadi simbol generasi baru Indonesia yang berani dan cerdas. Ketiga, sejarah dan kondisi Timnas Putri Pakistan. Sebaliknya, Timnas Putri Pakistan memiliki cerita yang berbeda. Sepak bola wanita di Pakistan tergolong baru berkembang dan masih menemui banyak rintangan. Baru pada tahun 2010, tim nasional wanita mereka dibentuk secara resmi, jauh lebih lambat dibanding negara-negara tetangganya di Asia Selatan. Federasi Sepak Bola Pakistan PFF pun selama bertahun-tahun dilanda konflik internal yang menyebabkan pembekuan dan intervensi dari FIFA. Akibatnya, aktivitas timnas wanita Pakistan sempat terhenti dalam kurun waktu 2015 sampai 2021. Mereka bahkan tidak memiliki pelatih tetap, program pembinaan, ataupun liga wanita profesional yang berjalan rutin. Peringkat FIFA Pakistan selalu berada di kisaran 150 ke bawah, mencerminkan minimnya laga internasional dan kualitas kompetitif tim. Namun sejak tahun 2022, ada sedikit perubahan arah. BFF mulai merekrut pelatih asing, menjalankan pemusatan latihan, dan mengikut sertakan tim wanita mereka di turnamen seperti SAFF Championship dan Piala Asia Zona Kualifikasi. Namun perbaikan tersebut masih bersifat permukaan. Infrastruktur, kompetisi lokal, dan sistem scouting pemain muda belum cukup kuat untuk membentuk tim yang mampu bersaing secara serius di Asia. Keempat, perbandingan performa 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir,
Performa timnas putri Indonesia menunjukkan grafik yang cenderung naik. Meski sempat terseok di tahun 2020 sampai 2021 akibat pandemi dan minimnya uji coba internasional, mulai tahun 2022 hingga sekarang, Garuda Pertiwi kembali aktif. Beberapa pencapaian penting, lolos ke putaran final Piala Asia Wanita 2022 meski gugur di fase grup, tampil konsisten di SEA Games 2023 dan ke 2025. Kemenangan telak atas Kirgistan di laga perdana kualifikasi Piala Asia ke 2026. Program pemusatan latihan ke Jepang dan Belanda. Sementara itu, Pakistan hanya memainkan kurang dari 10 laga internasional resmi dalam 5 tahun terakhir. Mayoritas laga adalah uji coba atau partisipasi simbolis di turnamen regional seperti South Asian Games. Minimnya jam terbang membuat pengalaman mereka jauh di bawah Indonesia. Kelima, profil pelatih dan gaya bermain. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, adalah figur yang dihormati dalam lingkup sepak bola Asia. Berpengalaman sebagai pelatih tim nasional usia muda Jepang, ia membawa pendekatan berbasis possession football, penekanan pada kecepatan transisi, dan kerja tim. Mochizuki dikenal piawai mengembangkan pemain muda dan membentuk identitas taktik yang solid dalam waktu singkat. Sebaliknya, Timnas Pakistan saat ini ditangani oleh pelatih lokal berlisensi AFCB yang belum banyak dikenal secara internasional. Strategi mereka masih konvensional. Bertahan dengan formasi 4-5-1, mengandalkan serangan balik cepat, dan banyak mengandalkan pemain naturalisasi dari komunitas diaspora Pakistan di Inggris dan Kanada. Keenam, pemain kunci kedua tim Indonesia. Claudia Schunemann, Iris Derowe, dan Isa Worps Timnas Putri Indonesia saat ini tidak hanya mengandalkan kekompakan tim, tetapi juga memiliki deretan pemain bintang yang patut disorot. Salah satunya adalah Claudia Schunemann, striker muda yang dikenal lincah, house goal, dan memiliki naluri penyerang alami. Claudia adalah produk dari pembinaan sepak bola diaspora yang kini mulai mendominasi skuad Garuda Pertiwi. Pemain lainnya yang tak kalah penting adalah Iris Derowe, gelandang serang yang punya visi bermain luar biasa. Ia mampu mengatur ritme permainan dan menyuplai bola-bola matang untuk penyerang. Keberadaannya di lini tengah membuat Indonesia memiliki pengatur serangan yang stabil dan konsisten. Lalu ada Isa Worps, bek tangguh dengan ketenangan luar biasa dalam mengawal pertahanan. Kecepatan dan ketepatan dalam membaca permainan menjadi keunggulan Isa. Kombinasi pemain diaspora dan lokal seperti ini menciptakan keseimbangan dalam tim dan membawa angin segar dalam permainan Timnas Putri Indonesia. Pakistan, Maria Khan dan Nadia Khan. Sementara itu, Timnas Putri Pakistan menumpukan harapan besar pada Maria Khan, kapten tim sekaligus gelandang bertahan yang punya pengalaman bermain di luar negeri. Maria memiliki karakter kepemimpinan kuat dan menjadi sosok sentral dalam pengorganisasian pertahanan. Selain itu, ada nama Nadia Khan, striker berdarah Pakistan-Inggris yang tampil memukau di sejumlah pertandingan regional. Meski baru bergabung sekitar 2 tahun terakhir, Nadia dianggap sebagai masa depan sepak bola wanita Pakistan. Ia punya kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang cukup baik, meski belum konsisten. Namun, secara keseluruhan, kedalaman skuad Pakistan masih jauh di bawah Indonesia. Mereka tidak memiliki banyak pemain cadangan yang bisa menggantikan peran kunci dengan kualitas setara. Ketujuh, perjalanan di grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Di grup D, Timnas Putri Indonesia tergabung bersama Pakistan, Taiwan, dan Kirgistan. Format grup menggunakan sistem round robin, di mana setiap tim akan menghadapi semua lawan satu kali. Juara grup berhak lolos langsung ke putaran final Piala Asia Wanita ke 2026. McD pertama, Indonesia vs Kirgistan. Garuda Pertiwi tampil impresif saat membungkam Kirgistan dengan skor 2-0. Gol-gol dicetak oleh Claudia Schunemann dan Iris Derowe, menegaskan bahwa Indonesia berada di jalur positif. Laga ini juga menjadi ajang pembuktian soliditas tim dalam menyerang maupun bertahan. McD pertama, Pakistan vs Taiwan. Sebaliknya, Pakistan menelan kekalahan telak dari Taiwan dengan skor 0-4. Laga itu menunjukkan betapa besar gap kualitas antara Pakistan dan tim-tim Asia Timur yang sudah lebih mapan.
Taiwan mendominasi penguasaan bola, sementara Pakistan hanya bisa bertahan sepanjang laga. Posisi sementara. Saat ini, Indonesia dan Taiwan sama-sama memiliki 3 poin, namun Taiwan unggul selisih gol. Pertemuan Indonesia vs Pakistan akan menjadi krusial, sebab kemenangan akan menjaga peluang lolos hidup-hidup saat melawan Taiwan di laga penentu. Kedelapan, head-to-head dan potensi jalannya laga. Secara historis, Timnas Putri Indonesia dan Pakistan belum pernah bertemu di level resmi AFC. Ini akan menjadi pertemuan perdana, namun kekuatan masing-masing bisa dilihat dari performa dan pengalaman mereka di turnamen regional. Prediksi jalannya pertandingan Indonesia kemungkinan akan menguasai penguasaan bola, memainkan umpan-umpan pendek di lini tengah, dan membangun serangan dari sayap. Pakistan kemungkinan besar akan bertahan dalam formasi 5-4-1 atau 4-5-1 dengan garis pertahanan rendah dan menunggu serangan balik. Skema permainan Indonesia mengandalkan kecepatan Claudia dan kreativitas Iris, sementara Pakistan berharap pada keberuntungan dan pertahanan rapat. Namun, laga ini bukan tanpa tekanan. Indonesia akan bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Indomilk Arena, yang bisa menjadi keuntungan sekaligus beban. Kesembilan, prediksi skor dan skenario klasemen berdasarkan statistik dan performa terakhir, Indonesia diprediksi akan mendominasi laga. Jika mampu mencetak gol cepat di babak pertama, maka peluang menang dengan selisih 2 hingga 3 gol sangat terbuka. Prediksi skor, Indonesia 3-0 Pakistan. Skenario klasemen setelah McD kedua. Iwan 6 poin jika menang atas Kirgistan. Indonesia 6 poin jika menang atas Pakistan. Selisih gol akan menentukan posisi pertama dan kedua. Dengan hasil tersebut, laga terakhir antara Indonesia vs Taiwan akan menjadi penentu. Jika kedua tim menang di laga kedua, maka mereka akan saling bunuh untuk memperebutkan 1 tiket ke Piala Asia Wanita ke 2026. Artinya, laga melawan Pakistan harus dimenangkan dengan selisih gol sebesar-besarnya agar punya bekal kuat menghadapi Taiwan. Ke-10, makna strategis kemenangan untuk Indonesia. Laga kontra Pakistan bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga strategis yang bisa menentukan arah sepak bola wanita Indonesia ke depan. Berikut beberapa makna penting dari kemenangan. Pertama, menjaga peluang lolos dengan hanya 1 tiket ke putaran final. Kemenangan atas Pakistan adalah syarat mutlak. Hasil imbang atau kalah akan mempersempit bahkan menutup peluang Garuda Pertiwi untuk tampil di Piala Asia Wanita ke 2026. Kedua, meningkatkan ranking AFF. Poin dari kemenangan resmi AFF akan mengerek posisi Indonesia dari ranking 95 dunia. Dengan target kembali ke ranking 80 dalam waktu dekat, laga ini bisa menjadi momentum mengumpulkan poin penting. Ketiga, membuktikan kualitas generasi baru. Kemenangan juga akan memperkuat narasi bahwa program pembinaan dan perekrutan pemain diaspora yang dilakukan PSSI adalah langkah tepat. Generasi baru Indonesia yang menggabungkan talenta lokal dan diaspora siap bersaing di level Asia. Keempat, meningkatkan animo publik. Sepak bola wanita masih belum menjadi tontonan utama di Indonesia. Kemenangan-kemenangan seperti ini, apalagi disiarkan luas dan dimainkan di kandang, bisa meningkatkan kesadaran publik dan dukungan terhadap sepak bola wanita. Momentum ini sangat penting untuk masa depan kompetisi lokal dan pembinaan usia muda. Kelima, misi jangka panjang menuju Piala Dunia Wanita. Meskipun target saat ini adalah Piala Asia, namun dalam peta jangka panjang, Indonesia menargetkan partisipasi di Piala Dunia Wanita ke 2031. Kemenangan atas tim-tim seperti Pakistan menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju panggung tertinggi sepak bola wanita dunia. Peringkat FIFA memang menunjukkan perbedaan yang mencolok antara timnas putri Indonesia dan Pakistan. Namun, sepak bola bukan matematika. Tak ada yang benar-benar pasti sebelum peluit panjang berbunyi. Meski Indonesia secara teknis unggul di semua aspek, sikap meremehkan bisa menjadi bumerang. Kemenangan menjadi hal mutlak, namun cara meraihnya juga penting. Garuda Pertiwi harus bermain serius, disiplin, dan fokus sejak menit pertama. Laga melawan Pakistan adalah kesempatan emas memperkuat posisi di grup D dan menegaskan bahwa Indonesia kini adalah kekuatan baru di kancah sepak bola wanita Asia.